Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi pada pembelajaran sosiologi pada hari ini. Kita akan membahas materi globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan sebuah proses perubahan. Ia memiliki makna sebagai sebuah dunia dan proses secara berurutan. Terlebih lagi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, komunikasi, serta transportasi membuat globalisasi tidak bisa terhindarkan. Secara sederhana, globalisasi sendiri merupakan sebuah proses yang mendorong berbagai aspek kehidupan manusia menjadi tidak terbatas. Maksudnya, antara individu satu maupun individu lain, kelompok dengan kelompok lain, negara dengan negara lain, tidak memiliki batasan geografis dan budaya. Materi pertama pada hari ini yaitu mengenai bagaimana proses munculnya globalisasi. Berdasarkan pengertian globalisasi yang sudah diterangkan sebelumnya, terdapat akar penyebab yang mengakibatkan globalisasi bisa terbentuk. Sejarah globalisasi tidak bisa dilihat dalam waktu yang pendek, sebab sejarahnya membentang dan penyebabnya bisa saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa globalisasi mulai berkembang pada abad ke-20. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalan darat atau jalan sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Dengan adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika, kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, dan lain sebagainya. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitektur, nilai sosial, dan budaya Arab kepada warga dunia. Fase kedua selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia. Pada saat itu berkembang pula kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap penyebaran antar kebudayaan di dunia. Dengan berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak diberlakukannya politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Apa dampaknya? Negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Alhasil, batas-batas antar negara pun mulai kabur. Perkembangan globalisasi yang begitu cepatnya pasti didukung oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor pendorong globalisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi akan menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Terlebih lagi, orang-orang mulai mengenal satelit, telepon, internet, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini setelah adanya internet, mulai berkembang media sosial yang memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain
di belahan dunia manapun seolah sedang bertatapan langsung. Ini diibaratkan bahwa dunia semakin mengecil setelah adanya teknologi. Bentuk media sosial ini contohnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Faktor yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan. Menurut Francis Fukuyama, negara maju dan negara berkembang menganut prinsip-prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Prinsip liberal itu sendiri adalah sebuah ideologi, pandangan, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Dengan adanya pemahaman yang dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia, sehingga laju globalisasi juga semakin cepat. Contohnya pada saat ini yaitu perdagangan internasional, kegiatan ekspor-impor, adanya perusahaan internasional, ini sudah menunjukkan bahwa terjadinya proses globalisasi. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Jadi dapat dikatakan terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas atau mengglobal, maka akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Jika semakin liberal perekonomian suatu negara, akan semakin cepat pasar uang yang mengglobal. Selanjutnya kita masuk pada nomor 4, yaitu dinamika dan perkembangan politik dunia. Perang Dingin yang terjadi di tahun 1947 sampai 1991, terjadinya Perang Dingin memiliki pengaruh besar terhadap globalisasi. Setelah Uni Soviet mengalami kehancuran, kondisi politik di dunia mengalami perubahan. Salah satunya bentuk perubahan yang dapat mempercepat terjadinya globalisasi yaitu munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya demokratisasi telah memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selanjutnya kita masuk pada teori-teori globalisasi. Teori itu sendiri merupakan asumsi atau pandangan. Nah, globalisasi sendiri memiliki beberapa teori yang bisa memperkuat analisis mengenai apa saja yang terkait mengenai globalisasi. Nah, menurut Cochrane dan Pine menegaskan bahwa terdapat 3 posisi teoritis yang berkaitan dengan globalisasi, yaitu para globalis, tradisionalis, dan transformis. Yang pertama ada globalis. Pengertian atau asumsi dari teori globalisasi menurut para globalis adalah bahwa ia akan menyebabkan serangan budaya yang beragam, yang tidak hanya terjadi di satu negara saja, namun seluruh negara di dunia. Konsekuensi tersebut membuat para globalis percaya bahwa masyarakat dunia akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dan toleran terhadap berbagai budaya asing. Intinya, para globalis yakin bahwa mereka tidak akan mampu memegang dengan teguh berbagai budaya serta tradisi yang dimiliki, sehingga nilai-nilai asli negara tersebut tetap akan luntur. Ini menjadi bentuk penjajahan secara tidak langsung negara yang lebih dominan. Yang kedua ada asumsi dari tradisionalis. Nah, berbeda dengan para globalis, kaum tradisionalis mengatakan bahwa berdasarkan pengertian globalisasi yang membuat batas-batas semakin kabur, merupakan akibat dari berbagai perubahan di masa lalu.
Perubahan tersebut kemudian berdampak pada jalannya berbagai peristiwa maupun fenomena yang terjadi di masa sekarang. Intinya, penganut dari tradisionalis ini percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jikapun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan saja. Mereka beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan. Yang ketiga ada transformis. Transformis memberikan teori yang berbeda mengenai adanya globalisasi. Para penganut transformis ini percaya bahwa mereka menerangkan globalisasi memang benar-benar terjadi, namun tidak memberikan efek yang dramatis seperti yang dikatakan oleh globalis dan pemahaman tradisionalis. Artinya, globalisasi menurut para transformis itu memang benar-benar terjadi, namun efeknya masih dalam batas normal sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenai dampak atau efek dari globalisasi. Nah, demikianlah teori mengenai globalisasi. Masih terdapat banyak teori-teori yang menjelaskan tentang globalisasi. Nah, untuk tugas pada hari ini, coba kalian perhatikan tabel yang ada pada slide berikut ini. Pada tabel tersebut terdapat 5 tokoh, 5 teori, dan 5 asumsi. Setiap tokoh memiliki asumsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam melihat globalisasi. Nah, tugas pada hari ini, temukanlah masing-masing asumsi dari teori-teori yang dituliskan dari tokoh-tokoh tersebut. Contoh misalnya di sini ada nomor 1 George Rizar. Teorinya adalah George Rizar. Asumsi dari teori ini mengatakan bahwa globalisasi diawali dengan perkembangan teknologi dan televisi. Hal ini membuat masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Globalisasi ini kemudian akan diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara global mengenai hal tersebut, yakni dengan kesadaran yang semakin tinggi mengenai perbedaan dan tipisnya batas antar negara dan bangsa. Itu asumsi dari George Rizar. Nah, sekarang kalian temukanlah asumsi teori dari Thomas Friedman, Roland Robertson, Thomas Mayer, William Robinson. Nah, penugasan hari ini dikerjakan dalam bentuk tabel seperti yang sudah disajikan dalam slide video ini. Jika sudah selesai, seperti biasa, kalian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing, dan jangan lupa sertakan nama, tanda tangan, dan kelas kalian sebagai bukti kepemilikan kalian. Nah, pada hari ini Bu Fauzia tutup materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.